Ini hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Widya Suti, spesialis konsultan thorak, dan para kandidat sekalian. Sebelum kita memulai bimbingan coaching hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bapak ini berdoa ya. Selesai. Selanjutnya acara akan diisi oleh Dr. Widya Suti, spesialis konsultan thorak. Pada waktu dan tempat saya berikan ke dokter. Ya, terima kasih Dr. Ivan atas pembukaannya dan sudah berdoa. Insya Allah kita semuanya tetap diberi kesehatan, keselamatan, bimbingan dan petunjuk dari Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga nanti semuanya bisa berjalan dengan lancar, mulai dari persiapan sampai dengan ujian, insya Allah tanggal 3-4 Juni ya dok. Mudah-mudahan keberkahan dan semuanya lulus dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun juga. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum acara dimulai boleh difoto dulu biar kita lebih fresh. Kalau nanti udah silakan minta tolong Dr. Ivan atau siapa. Dokter, untuk teman-teman kandidat izin untuk membuka kameranya supaya kita foto bersama. Biar kenal, tak kenal tak sayang. Biar ujiannya nanti lancar ya. Saya kenal satu-satu, nah, insya Allah. Amin. Nilai. Silakan. 1, 2, 3. Lembar berikutnya. Semuanya senyum ya, senyum optimis ya, enggak boleh cemberut. Aduh, pagi-pagi jangan cemberut supaya rezeki lancar. 1, 2, 3. Lembaran berikutnya. 1, 2, 3. Ya, udah, terima kasih teman-teman. Iya, baik teman-teman semuanya, saya kira saya yakin panjenengan semuanya ini sudah banyak bekal ya. Saya kira kurang berapa? Hamin 2 bulan ya. Insya Allah semuanya sudah punya bekal. Namun demikian pastilah semuanya itu harus dengan suatu strategi ya. Strategi ini ibaratnya orang maju perang, kita harus punya bekal yang cukup. Kemudian kalau sudah bekalnya cukup, pastilah harus dengan restu dari orang-orang terdekat kita, terutama dari orang tua, kalau masih punya orang tua atau pasangan hidup kita, saudara, dan semuanya. Nah, itu penting sekali doa dari orang-orang terdekat kita, di samping doa dari kita sendiri. Saya mohon semuanya, apalagi ini mau bulan Ramadan, semua kualitas keimanan kita, ketakwaan kita tingkatkan. Demikian juga yang bukan Muslim, pastilah punya cara yang baik juga untuk berdoa dan saling mendoakan untuk kesuksesan kita bersama. Amin. Jadi teman-teman, kita nanti insya Allah pada tanggal 3-4 itu kan ada 2 hari ya, 2 hari. Suara saya sudah terdengar ini sambil uji coba suara. Sudah, dokter. Ya. 2 hari, hari pertama lazimnya kita ujian essay dulu 21 soal, masing-masing 5 menit. Kemudian istirahat 10 menit, dilanjutkan soal checkpoint ya, CBT. Nah, kemudian hari kedua adalah wawancara. Masing-masing punya bobot tersendiri, jadi kita pasti harus punya strategi. Selain bekal yang cukup, kita harus optimis, terutama di hari kedua. Tidak boleh sambil cemberut menjawab wawancara, sambil cemberut tidak boleh.
itu akan mempengaruhi selain untuk diri kita sendiri juga mempengaruhi penguji. Jadi kalau pengalaman saya kalau menguji, yang diuji itu sudah wajahnya ruwet, aduh ini rasanya selain kasihan juga apa ya, saya kira membawa aura yang kurang baik. Jadi mohon teman-teman semuanya tampil percaya diri, tetapi juga harus santun. Nah, santun ini penting, sopan santun. Kita sebut selamat pagi Prof atau Dok atau siapa. Kemudian karena ini luring, jadi tidak perlu cek sound, kita langsung menjawab dengan jelas, dengan aksen yang jelas, artikulasio jelas, jadi jangan sampai penguji ini menjadi bad mood karena suara kita seperti tertelan, kita menggumam. Nah itu jangan. Jadi suara kita jelas. Nah pasti ada suatu problem saat menguji membuka soalnya, kadang kita blank. Nah blank boleh saja, tapi jangan lama-lama. Sambil mengisi, kita sambil berpikir ini kasusnya apa, saya sarankan untuk menjawab dengan mendeskripsikan mulai dari jenis foto. Jenis fotonya apa, misalnya MRI, misalnya CT torak kontras, misalnya foto polos torak posisi PA, tuan X umur sekian dengan sesak nafas. Itu membawa suatu aura positif sehingga alur pemikiran kita menjadi terbimbing, kita tidak blank. Kalau kita diam aja sambil mikir, kita diam aja, penguji kadang nggak sabar. Nah, jadi kita juga mempunyai strategi supaya pengujinya terjaga moodnya, ya namanya manusia biasa, apalagi ini pesertanya banyak ya 74. Nanti tetap dengan senyum, dengan santun, dan percaya diri. Insya Allah sukses. Amin. Baik teman-teman, saya akan mulai dengan share screen. Pada kasus-kasus, karena saya akan menampilkan torak saja, tetapi dengan yang penting kita adalah clue-cluenya. Dalam membaca clue-cluenya, ini kasusnya apa, karena ini sekaligus kita mempersiapkan tiga event, yaitu yang essay, kemudian CBT, dan wawancara. Khusus untuk yang CBT, teman-teman semuanya, CBT itu kan mutlak, jadi mutlak harus benar kita menjawab. Misalnya A, B, C, D, E. Kita choice-nya misalnya B. Nah, itu kan harus benar. Berarti harganya harga mati. Harga mati itu artinya tidak bisa berubah lagi karena dia secara computerized langsung masuk sistem. Itu yang pertama. Kemudian pada ujian wawancara mempunyai bobot yang tinggi. Jadi mohon penjenengan perjuangkan wawancara dan essay. Jadi ini sebagai strategi untuk mengantisipasi kalau hari pertama CBT kita banyak yang loss, ya naudzubillah min dzalik, jangan ya. Karena passing grade-nya mungkin sama 70. Jadi strategi itu kita tutup dengan meraup nilai yang tinggi di ujian essay dan wawancara. Nah, itu strateginya. Ini sudah saya terapkan di prodi kami, insya Allah sukses. Nah, ini mungkin ada baiknya panjenengan adopt ya. Jadi meraup tinggi di ujian essay. Nah, khusus untuk essay, teman-teman, essay ini kan kita bercerita, mendeskripsikan sebuah kasus. Berarti poin-poin penting yang harus masuk itu harus nongol. Contohnya, misalnya TBC. Sekarang nyebutnya nggak TB, TBC. TBC itu
pada foto polos minimal harus ada misalnya bercak infiltrat, ini contoh. Kemudian kavitas, kemudian mungkin jaringan fibrotik, mungkin ada tambahan lagi kalsifikasi, tambahan lagi efusi pleura. Jangan lupa efusi pleura, kalau ada efusi pleura sebut kanan dan kiri. Misalnya dua-duanya ada, jangan cuma efusi pleura. Nah, itu mengurangi nilai. Jadi semuanya kita buat sedemikian rupa, kita jawab sedemikian rupa sehingga utama dari poin yang akan kita raih itu meraup nilai yang tinggi dengan menyebutkan clue-clue atau tanda-tanda patok pneumonis secara radiologik, apa yang harus nongol itu penyenengan munculkan. Nah, itu satu strategi. Kemudian jangan lupa teman-teman kalau di situ ada lesi yang lain selain yang dalam clue kasus tersebut, jangan lupa dicantumkan, itu menambah nilai. Jadi nilai yang tinggi itu adalah pada deskripsinya, kemudian nanti kesimpulan itu di bawah deskripsi, tertinggi adalah deskripsi, kemudian kesimpulan atau kesan, dan terakhir saran. Kalau ada kolom saran, itu tulis saran. Misalnya pada foto polos, oh ini perlu CT scan torak kontras, oh ini perlu positioning apa, misalnya lateral kanan dan seterusnya. Itu panjenengan masukkan, itu menambah poin, ya. Jadi itu untuk yang essay. Kemudian kalau yang CBT, pergunakanlah waktu dengan baik, teman-teman. Jangan kemerungsung itu apa ya? Confuse ya, jangan. Tetapi manfaatkan waktu dengan baik. Kerjakan mana yang penyenengan yakin dulu. Tap. Kemudian nanti satu etape kita ulangi lagi. Ada beberapa yang belum terjawab, kita ulangi lagi. Tapi pergunakanlah yang penyenengan yakin dulu, jawab tap. Nanti baru masih ada sisa waktu penyenengan cek lagi, oh ini belum. Mohon semuanya dijawab, jangan sampai ada yang kosong, ya namanya gambling. Kadang kalau ragu kita gambling, ya siapa tahu kita beruntung, ya itu gambling. Kemudian yang terakhir di wawancara, seperti terakhir saya sebutkan tadi, menjawab dengan santun dan suaranya harus jelas serta sesuai dengan apa yang dinongolkan, jangan diam. Kalau diam nanti waktunya terus berjalan, ya. Dan dengan senyum, ya, jangan dengan cemberut, tapi dengan senyum. Seruat apapun kita tetap senyum, ya. Membawa aura positif untuk semuanya, baik untuk penyenengan maupun untuk penguji. Baik teman-teman, saya kira itu clue-clue yang penting menurut saya penting karena strategi itu penting membawa kesuksesan itu selain bekal juga strategi dan berikutnya doa itu sudah wajib ya, doa. Dan jaga kesehatan dengan baik, tidak kalah pentingnya. Bismillahirrahmanirrahim, akan saya mulai. Mohon nanti kalau ada tanya jawab bisa langsung kita lempar ke teman-teman semuanya. Kasus pertama, ya, ini kasus yang sangat jarang. Jadi kasus pulmonary alveolar microlithiasis, semasa saya jadi radiolog ini baru 2 kali ketemu kasus ini. Jadi apa yang penting pada kasus ini yaitu kita ketahui bahwa ini merupakan suatu kelainan yang berhubungan dengan lesi genetik, yaitu autosomal resesif genetik pada penyakit paru, dan memang sangat jarang sekali. Kemudian apa yang terjadi pada pasien ini adalah adanya deposit dari kalsium fosfat membentuk mikronodul atau sand-like calcification, ya. Sand-like calcification dari bintik-bintik kecil dan sifatnya diffuse, ya, diffuse di kedua lapang paru. Nah, khusus untuk kasus ini memang
ini mempunyai prognosis letal yang tinggi, terutama untuk yang apa kasus yang karena tersangkut dengan genetik. Jadi ini mempunyai letalitas yang tinggi dan ya, secara teori prognosisnya buruk dan tidak ada obatnya, ya, karena dia merupakan suatu mutasi dari gen yang tersebut ini. Nah, pada kasus ini teman-teman, kalau kita nanti dapat seperti ini, maka kata kunci yang penting bahwa ini adalah adanya gambaran sand-like calcification. Jadi bintik-bintik yang menyeluruh, suatu opasitas yang diffuse ya di karena adanya intraalveolar deposit kalsium fosfat. Biasanya pasien tidak memandang usia, laki perempuan sama. Jadi terutama pada pekerja-pekerja yang dengan paparan paparan seperti pekerja-pekerja pabrik dengan paparan kalsium fosfat, kemudian mineral-mineral yang lain, pada pasien bekerja di tambang dan sebagainya. Jadi ada hubungannya dengan penyakit yang mendasari, yaitu termasuk kelompok pada pneumokoniosis. Ya. Berikutnya kita mulai dengan kasus. Ya, kasus nih, tolong dijawab dari mana ya? Undip, silakan dok. Kita mulai interaksi. Perwakilan dari Undip. Ini pada foto CT torak dengan, silakan. Halo. Halo. Terdengar suara saya? Dari Undip, silakan. Nggak usah malu-malu, kita belajar bersama. Tidak perlu takut salah. Selamat pagi dokter, dengan Angga. Izin apakah suara saya terdengar dokter? Jelas, bagus. Silakan. Oke dokter, izin ini pemeriksaan MSCT toraks, potongan sagittal, aksial, dan koronal, long window. Ini pada apikal toraks kanan, tampak lesi solid dokter, bentuknya bulat, disertai dengan kavitas di sekelilingnya membentuk gambaran air crescent sign, dokter. Ini saya mengarah pada gambaran aspergilloma, dokter. Apa bedanya monotsign dan Mohon. apa bedanya dengan monotsign? Izin dokter, kalau untuk monotsign, fungus bolnya ini pada perubahan posisi akan bergerak atau berubah posisi dalam kavitasnya, dokter. Bagus, ya. Kemudian bagaimana membedakan kalau ini suatu cavitating mass? Karena ada cavity-nya. Terdengar suara saya, dok? Izin dokter, kalau dibandingkan dengan kavitas saja, pada gambaran ini ada suatu lesi bentuk solid di dalamnya membentuk gambaran fungus bolnya, dokter. Maksudnya kalau ini malignansi, bagaimana kita mendeskripsikannya? Kalau dari malignansi atau cavitary mass, dokter, nanti mungkin bisa dilihat adanya vaskularisasi yang masuk ke dalam lesi tersebut atau mendisplace vaskularisasi di sekitarnya, dokter. Kemudian dengan mobilitas tadi, bagaimana? Apakah berubah kalau malignan, kalau dia benign? Kalau malignan tidak ada perubahan posisi atau fungus bolnya tidak bergerak, dokter, pada saat perubahan posisi pasien, dok. Iya, baik.
Bagus. Jadi kalau maligne dia akan fix pada lesinya, di posisinya. Namun sebaliknya kalau ini suatu mikotik atau jamur, maka dia akan berubah sejalan dengan perubahan posisi. Tadi dokter siapa? Maaf. Dengan Nicholas Erlangga, dokter, dari Undip, dok. Dokter Erlangga, jadi untuk semuanya, kalau kita mendapatkan kasus seperti ini, penguji tidak puas, belum puas, bukan tidak, belum puas dengan jawaban Anda kalau itu suatu wawancara. Panjenengan semuanya atau harus melengkapinya dengan segala hal yang nongol pada foto tersebut. Apa dok yang belum disebut? Mungkin temannya bisa menambah, silakan, atau dokter Angga sendiri. Yang belum disebut apa dok? Jadi harus lengkap supaya penguji bulat, memberi nilainya bulat. 10 misalnya, kalau saya kasih 100 misalnya. Ada apa lagi dok? Ada gambaran bronkiektasisnya, dokter. Traction, bronkiektasis. Kenapa ditambah traction? Karena ada fibrotik di sekitarnya yang menarik dari struktur bronkus tersebut, dokter. Jadi ada pelebaran bronkusnya. Iya, bagus. Jadi tolong teman-teman semuanya, kalau menjawab yang lengkap, karena itu akan membulatkan nilai Anda menjadi 100. Ya. Kalau tidak lengkap, tidak 100. Baik, bagus. Berikutnya, silahkan dari mana ya? Dari Udayana, monggo. Selamat pagi, dokter. Ya, Izin pagi. Yogena, dok. Ya, dokter Yogena, silakan dok. Oke, mencoba menjawab, dokter. Soal perempuan, laki-laki 56 tahun dengan klinis prolongkaf, dilakukan CT, scan, foto scoutnya, kemudian aksial dan window mediastinum. Pada scoutnya tampak tampak perselubungan homogen pada hemitora kanan yang menyebabkan pendesakan trakea dan struktur mediastinum ke kiri. Ya. Pada CT scan-nya yang di bawah dok tampak densitas cairan yang mengisi kafum toraks sisi kanan yang menyebabkan kolaps parenkim paru dan mendesak struktur jantung dan trakea mediastinum ke sisi kiri, dok. Saya kesankan dengan masif efusif pleura kanan, dok. Ya, bagus. Terus? Tampak pula terdapat device, kemungkinan device chemoport, dok, yang tampak tervisualisasi pada jangan tip terproyeksi paratrakeal kanan, dok. Ya. Kemungkinan mengesankan proses metastase, dokter. Temannya Prodi bisa menambahkan dari Udayana. Ada 3 poin yang belum disebut. Nah, itu menambah itu. Kalau atau dokter Angga sendiri diselesaikan mana yang kurang? Oh iya, dok. Niki pada tulang-tulangnya juga tampak lesi litik, dok, di kosta, maaf tidak jelas ini kosta sisi kanan, dok, pada foto aksial yang atas, dok. Ada 3 poin yang belum disebut. Dan itu penting sekali untuk munculnya kesimpulan. Apa, dok? Bisa? Pas, dok. Apa? Teman-teman semuanya, saya ambil alih ya. Jadi kalau kita melihat sebuah foto, tampilan sebuah foto, kita sapu bersih dulu semuanya, ya. Kemudian baru kita melihat sesuatu yang tidak simetris, suatu lesi yang tidak simetris. Contohnya ini ada opasitas, ini tidak, loh. Berarti ini adalah suatu lesi. Ini kenapa ini kok terdorong? Nah,
Dokter, siapa tadi? Dokter Yogena, dokter. Dokter Udayana. Yogena, ada yang kurang, maaf ya. Ini ada sesuatu yang disebut ini. Apa ini, Dok? Kita main bronkus kanan, cut off kan? Oh iya, dokter. Nah, ini penting. Kenapa harus disebut? Karena membawa pola berpikir kita. Duh, kok ini cut off ya? Ini kok cantik? Duh, berarti ada sesuatu yang menyebabkan oklusi. Lalu kita keper dengan aksial, potongan aksial. Oh, ternyata ada sesuatu nih yang hiperden dan inhomogen, ya. Kalau kita melihat seperti ini dan inhomogen, kalau misalnya dalam wawancara kita boleh menanyakan, maaf dok, prof, HU-nya bisa kami mencari tahu dok, prof berapa ini? Jadi kalau ini ternyata adalah suatu lesi yang solid, maka salah satu DD pertama adalah suatu massa malignen yang sifatnya sentral yang menyebabkan oklusi main bronkus kanan. Begitu ya, Dok? Itu satu. Kemudian yang kedua, kita melihat ada suatu pembesaran lim atau KGD, ya kan? Ini kan KGD. Di daerah ini kita bisa mengcompare dengan foto yang sebelumnya kalau ada foto yang non kontras. Tapi kalau kita mengingat lokasi, kalau kita sudah hafal couplingnya atau regionnya dari KGD atau lymph node, maka kita tahu bahwa ini ada suatu pembesaran. Kalau berdampingan dengan vaskuler berarti itu satu. Kelenjar getah bening berarti ada keterlibatan dari lymph node, berarti itu suatu kita menghitung N-nya. N-nya di mana ini? Kalau kita lihat posisinya N-nya di mana, Dok? Ini terakhir. Kira-kira di mana, Dok? Supraklavikula kanan. Ya, berarti kalau iya, berarti dia N berapa, Dok? Sudah N3, Dok. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah pada pasien ini apa yang terjadi? Yaitu curiga massa sentral paru kanan, ya. Massa paru kanan sentral, kemudian mengokusi dari main bronkus kanan, kemudian kita langsung ke TNM. Berarti T-nya T berapa? Kalau ini dugaannya massa ini T-nya T? Kemungkinan T4, Dok. 4, N-nya N3. M-nya, duh ini kok sudah kayak gini ya? Penuh. Kalau ini saja berarti M berapa, Dok? M1. M1, Dok, ada efusi. Nggak? Apa? 1. Kan ada A, B, C. Berarti kalau ini saja berarti M berapa, Dokter Ivan? 1A gitu tuh. Iya, kalau efusi saja berarti M1A begitu. Begitu ya, teman-teman? Clear ya? Nah, kalau masalah tulang kita bisa menengok lagi secara lebih cermat apakah ada keterlibatan tulang atau tidak, tapi pada foto yang ditampilkan belum ada keterlibatan tulang. Baik, berikutnya dari UI, silahkan. Jubirnya siapa? Jubirnya. Selamat pagi, Dok. Saya dengan Tasya dari UI, Dok. Izin menjawab, Dok. CT scan toraks, potongan koronal dan sagittal, window mediastinum. Pertama, tampak massa di, saya kurang yakin dari sagittal itu di kanan atau di kiri, kesannya sih di para median, Dok. Di dinding dada anterior, massa tersebut tampak meluas melewati pectoralis major, dinding dada, melewati sela-sela iga, meluas ke mediastinum anterior dan media.
begitu dok. Lalu massa tampak menempel dengan aorta, atrium dan ventricle, sepertinya ini yang kiri dok. Lalu kemudian tampak juga dari potongan koronalnya pembesaran kelenjar getah bening di mediastinum, stationnya 2R, 4RL, lalu 10R, kemudian meluas hingga ke mediastinum station 1. Lalu dari potongan koronal tersebut tampak juga kelenjar getah bening multiple di supraklavikula, infraklavikula kiri, dan aksila kiri. Lalu kesannya adalah massa payudara dengan perluasan melewati epicalis major ke intertorasis dengan kelenjar getah bening limfadenopati maligna multiple di mediastinum, supraklavikula, infraklavikula, dan aksila kiri dok. Jadi kalau dibuat stagingnya seperti apa? Jadi saya stagingnya dengan T4, N-nya N3, tanda metastasis lainnya saya belum yakin sih dok kalau dari CT scan ini, cuman kesannya sepertinya yang saya lupa sebut, seperti di para aorta di daerah abdomennya juga ada limfadenopati dok. Ya, bagus. Ya, jadi saya menyela sebentar. Teman-teman mulai sekarang sudah belajar anotasi ya, kalau besok perlu anotasi enggak ya? Karena luring. Oh, kalau luring berarti langsung tunjuk-tunjuk ya. Langsung tunjuk-tunjuk pakai kursornya. Ya. Jadi dokter bisa tunjuk-tunjuk pakai kursor mana yang dimaksud. Jadi supaya penguji yakin kalau Anda sekalian paham. Jadi ini adalah mass-nya malignancy right breast atau kanker payudara kanan, kemudian betul ada suatu invasi ke mediastinum anterior, kemudian keluar juga ke ini muscle-nya sudah ikut terimbas, jadi sudah T4, kemudian ada N-nya yang besar-besar ini di suprainfra dan aksila. Kalau tadi Dokter Tasya ya, Dokter Tasya, kalau andaikan ini tidak ada, kemudian yang ada hanya di aksila saja, misalnya ini breast-nya tidak ada, kemudian ada massa di intratorakal, kemudian aksilanya lebih dari 15 mili. Ini merupakan penghitungan, termasuk penghitungan N atau yang lain, dok? Sepertinya karena sudah di luar dari regional lymph node-nya sudah massa yang lain, dok. Jadi masuk ke apa? Masuk ke M, dok. Bagus ya. Jadi masuk ke M. Nanti M-nya M berapa? Nanti mengikuti lesi-lesi lain di tempat yang lainnya. Bagus ya. Jadi betul juga bahwa tadi jangan lupakan daerah abdomen atas, upper abdomen. Andaikan kita melihat suatu lesi di para aorta atau supraren, maka kita harus menyebutkan. Jadi semakin kita teliti menjawab, semakin lengkap, maka nilainya bisa bulat ya, 100. Kalau saya 100 ya. Baik, bagus-bagus semuanya. Ini adalah window parunya. Baik, silakan sekarang dari mana ya? Unpad. Silakan, Dok. Selamat pagi, dokter. Pagi. Izin dok pemeriksaan CT toraks dengan kontras, window mediastinum, potongan sagittal dan koronal. Tampak lesi isodens di perihilar kanan dengan batasnya spiculated, CT bronkogramnya positif, CT angiogramnya positif, kemudian juga tampak efusi pleura di ovum pleura kanan posterior dari atas sampai bawah. Untuk lymph node-nya sepertinya
yang di lower paratrakea kanan, dokter. Kemudian juga ada efusi perikardium, dikesankan dengan massa paru kanan seperti massa paru kanan yang sudah meluas ke perikardium dan menyebabkan efusi pleura, dok. Untuk T-nya itu boleh tahu ukurannya, dokter? Lebih dari 7. Lebih dari 7, dok. Jadi T-nya T4, kemudian N-nya itu masih di ipsilateral, dok. Jadi dia ipsilateral mediastinal, N-nya N2. Kemudian untuk M-nya ada nodul, ya, dokter, di heparnya. Jadi dia masih M1B, dok. Iya, bagus. Berarti stage-nya berapa, dok? Staging-nya? Stage-nya 4A, dok. 4A, ya. Jadi ini ada nodul-nodul di hepar. Bagus. Jadi ada yang terlewat sedikit. Kiranya apa, dok? Mau dilengkapi lagi? Jadi tadi sudah bagus, bisa menyebutkan masanya. Berarti masanya sentral atau perifer, dok? Sentral, dokter. Iya, bagus. Terus apalagi tadi sudah bisa menyebutkan perikardial efusi, bagus ya. Jadi jarang yang selama ini kalau saya mendapatkan kandidat bisa menyebut atau kelewatan perikardial efusi. Jadi ini membawa poin penting. Berarti kalau sudah ada perikard efusi berarti sudah kemana, dok? Berarti sudah invasif. Stage 3, dokter, kalau misalnya dia ukurannya kurang dari 7. Ya, ya. Oke. Nodul di ini, kemudian tadi sudah disebut N-nya ya, sudah ya. Oke. Bagus. Ya, lanjut. Ini rindu parunya. Rindu parunya mau ditambahkan? Tadi lupa, maaf saya. Izin, dok, untuk di paru kirinya tampaknya juga ada patchy consolidation, dok. Dan mungkin multiple nodul kecil-kecil masih di ipsilateral yang di kanan, dokter. Jadi menambah staging atau grounded? Masih grounded, tuh. Jadi berapa? Kalau ipsilateral nodul itu dia T3 ya, dok. Kenapa ipsilateral? Bukannya dua-duanya? Oh iya, dok, yang di sebelah kiri juga, dok. Terus apa yang penting? Yang penjenengan belum sebut, dok? Ini ada suatu GGO, terutama di daerah hiler, kanan dan kiri, berarti ke arah apa, dok? Ada temannya mau bantu? Pneumonitisnya, dokter. Ini kan kanan kiri ya. Ada yang bisa menambahkan, bukan membantu, menambahkan? Dokter Yusuf mungkin? Izin, dokter. Kesan saya juga ada penebalan septum interlobaris, dok. Kemungkinan memang ada limfangitik pulmonal metas, dokter. Iya, bagus. Terus apa lagi? Kemudian mungkin nodulnya kesannya juga ada yang ukuran kecil ya, dok. Mungkin ukuran miliar. Masih mungkin ada miliari type pulmonal metastasis, dokter. Iya, jadi ini double antara miliaris dan limfangitik metastasis. Berarti total ada M-nya berapa, dok? Tadi T-nya sudah disebutkan, Dokter Anissa tadi T berapa, dok? T4.
N-nya berapa, Dok? N-nya 2, Dok. Ipsilateral mediastinal. Terus M-nya berapa, Dok? M1B, Dok. Ya, kan kenapa M1B? Kenapa tidak A? Karena sudah metastasis ekstratorakal, dokter, ke liver. iya, bagus. Ya, bagus. Terima kasih semuanya. Baik, sekarang UNER, monggo. Soal nomor 6, silakan, Dok. Serang laki-laki 60 tahun, sesak nafas. Dari UNER, silahkan. Dokter Anissa tadi dari UNPAD ya? Betul, dokter. Ya, silakan, Dok. Ya, mohon izin mencoba menjawab, dokter. Nama saya Hari Wahyudi dari UNER, dokter. Ya. Berikut ini adalah X-ray potongan pertama, X-ray potongan PA dan lateral, kemudian ada CT scan aksial potongan mediastinum dan potongan paru, kondisi paru. Dari X-ray tanpa adanya penebalan pada dinding hemitoraks bawah hingga atas, kemudian dari paru sisi kiri tanpa adanya pelebaran dari paru kiri, kemudian dari X-ray, dari CT scan kondisi mediastinum tanpa adanya penebalan pada dinding pleura, disertai juga dengan adanya gambaran irregularitas di sekitar dinding pleura. Dari gambaran ini, saya coba simpulkan bahwa ini adalah suatu massa dari pleura, dokter. Mohon petunjuk. Ke arah malignan? Ke arah malignansi, dokter. Dilanjutkan dulu, Dok. Massa pleura, malignan, terus? Terus? Tambahannya ada apa lagi? Yang pada pemberian kontras tidak tampak adanya penyangatan kontras, dokter. Menyangat ya, ini menyangat. Menyangat, dokter. Apalagi ada tambahannya, ada 2 poin penting yang belum disebut. Dokter Hari. Apa itu? Ada efusi enggak? Ada, dokter. Ya, kalau menyebutkan efusi kanan apa kiri atau dua-duanya? Efusinya efusi pleura kanan saja, dokter. Ya, nah itu jangan lewat. Terus satu lagi yang belum disebut apa? Dokter Hadi dan teman-teman, yaitu tadi sudah menyebutkan tampak lesi, hiperden, inhomogen, tapi irreguler, mengelilingi atau menyeluruh di kafum pleura. Ini kan mengelilingi toh, mengelilingi tidak hanya di sini aja toh. Jadi mengelilingi kafum pleura dengan tepi irreguler, dengan kontras ada penambahan atau enhancement, terus ada efusi pleura kanan, berarti ke arah apa, Dok, tadi? DD pertamanya? Malignant pleural mass, dokter. Kemudian mesotelioma, dokter. Ya, DD-nya apa? Ada DD-nya? Siapa yang bisa menambahkan? Silahkan. Dari mana saja? Kalau menemui ini, tadi dokter belum menyebutkan satu poin penting. Kalau ini adalah suatu lesi atau massa di pleura, maka poin yang penting apa? Pleura sifatnya dia kan melapisi ya, berarti akan terjadi apa? Izin dokter, deformitas, Dok. Iya, dokter Mutia, betul. Jadi terjadi deformitas ya.
sehingga kafum torak kanan menjadi lebih sempit dibanding yang kiri ya. Jadi bisa dilihat pada foto yang konvensional maupun ini yang aksial kelihatan lebih sempit dibanding yang di kiri. Jadi itu poin penting. Jadi kalau massa sifatnya dari massa pleura malignan, maka dia akan menimbulkan jaringan fibrotik, kemudian akan retrakted sehingga kafum toraknya menjadi deformitas. Ya, baik. DD-nya apa, Dokter Muti? Izin dokter, bisa kita DD dengan pleural solitary tumor dokter, kemudian juga bisa dengan pleural fibroma dokter. Bisa, ya. Terima kasih ya, Dokter Mutia, UNS. Iya dok. Baik, kita lanjut ya. Ini tambahan sedikit, belum disebut ada traction bronkiektasis ya, untuk nambah nilai. Baik, ini untuk menggambarkan bagaimana kalau lesi itu di pleura, maka akan menimbulkan suatu pleural thickening yang sifatnya kalau malignan sifatnya tidak merata, irregular tepinya. Kalau ini bedanya kalau efusi pleura biasa, kalau ini sama dengan yang tadi ke arah mesotelioma misalnya ini, maka pandangan kita atau deskripsi kita harus lengkap, utamanya kalau seperti ini sudah sangat jelas, maka DD pertama adalah mesotelioma. Apalagi kalau mesotelioma itu background-nya atau biasanya terjadi pada orang-orang yang bekerja di pabrik ya, pabrik dengan paparan bisa silikon, silikosis dan sebagainya. Itu sebagai kata kunci kalau kita mau menjawab ke arah mesotelioma. Baik, silahkan dari UGM. Teman-teman dari UGM. Sepertinya kemarin ini keluar nih model-model seperti ini. Silakan dok. Mohon izin dokter. Ya, Dokter Antoni, silakan. Foto torak, proyeksinya PA, posisinya erect, inspirasi dan kondisinya cukup. Kemudian ini tampak lesi, tampak opasitas homogen di mediastinum superior, terus bentuknya relatif membulat, mediastinum anterior bentuknya membulat, atasnya tegas, tepinya reguler. Mengarah gambaran timoma, dokter mungkin. DD-nya apa, dok? Untuk massa mediastinum anterior ada bisa limfoma, teratoma, atau tiroid, dokter, yang meluas ke retrosternal. Kalau kita melihat yang foto yang sebelah kiri dulu. Mohon maaf saya kelupaan. Jadi ya, ini pasien, saya ingin menampilkan dua hal yang mirip. Jadi ini pasiennya berbeda. Yang ini dulu berarti ini apa, dok? Ya. Halo. Ya, dokter. Boleh bersautan dari teman alumni. Mohon izin, dokter. Ya. Mohon izin, kalau menurut saya ini mungkin suatu aneurysma aorta descendens ya, dok. Sepertinya ada pelebaran mediastinumnya.
Terus strukturnya ini juga cukup panjang dari kranial ke kaudal. Mungkin Iya, aneurysma aorta descendens. iya, berarti kesimpulannya lebih cenderung ke arah apa, Dok? Diulangi boleh? Ke arah Ke arah aneurysma aorta thoracalis. yang Dengan descendens, Dok. descendant ya, karena kita melihat ada suatu widening dari mediastinum, tetapi kita lihat dia melingkari atau continuously sejalan dengan alur dari vaskuler dari aorta. Jadi ini DD pertama adalah aneurisma aorta descendant. Baik. Tapi juga kalau kita amati tidak hanya aorta descendant tapi juga arcus aortanya ya. Kemudian yang yang sebelahnya apa, Dok? Tadi dokter siapa tadi? Mohon izin, Dokter. Dokter. Dari Rizky, Dokter. Ya, mohon izin, Dokter. Untuk yang foto yang sebelahnya ini tampak adanya opasitas homogen di paratracheal sinistra. Untuk cervicothoracic sign-nya positif. Kemudian loss of silhouette sign, kalau menurut saya ini adalah massa dari mediastinum posterior, Dokter. Karena lesinya ini tampak batas itu hingga di atas clavicula sinistra, Dokter. Mohon asupan, Dokter. Ya, kalau kita cermati bersama, jadi kita sapu bersih dari semuanya ya, jangan ada yang lewat. Selain ada apa efusi pleura bilateral, pandangan kita ke arah jantung yang kelihatannya ada left ventricle hypertrophy, ya toh. Kemudian kalau kita runut, Dr. Rizky, apakah ini bukan suatu lesi vaskuler, Dok? Jadi pertama, ada yang punya pendapat lain? Jadi kadangkala jebakan dalam soal itu kadang kita harus cermati betul apakah ini ke arah tumor mediastinum anterior, apakah ini ke arah vaskuler, ya kita harus jeli ya. Gimana, Dr. Rizky atau teman yang lain? Mohon izin, Dokter. Ya. Mencoba menjawab, Dokter. Kalau untuk yang foto di sebelah kanan yang opasitas di kiri ini sepertinya continuous ya, Dok. Sepertinya memang dari vaskuler nggak, Dok? Mohon asupan, Dokter. Ya. Jadi teman-teman semuanya kita harus jeli dalam melihat karena waktunya kalau CBT cuma 1 menit. Jadi kita mesti harus asosiasi korelasi dengan temuan-temuan yang lain yang ada di foto tersebut. Misalnya, seperti besar, ada left ventricle hypertrophy, kemudian kenapa ini melebar mediastinumnya, kenapa ini trakeanya terdorong, berarti lesi ini adalah mediastinum, tetapi ke arah apa ini? Ke arah pembuluh darah atau apa? Karena kita runut dia menyambung, ada continuously, berarti ini sama dengan yang ini, yang di sebelah kiri, sama ini adalah aneurisma aorta. Kalau aneurisma aorta berarti di sini letaknya di mana, Dokter Rizky, Dokter siapa tadi? Rizky apa Nastiti? Dokter siapa? Berarti letaknya di mana, Dok? Aorta apa, Dok? Di izin, Dokter, di arcus aorta, Dokter. Ya, Dokter Niti Savitri ya. Yes, Dokter. Arcus aorta. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan atau sesuatu hal yang akan disampaikan sebelum kita lanjutkan? Posisi di 9:30, 1 jam hampir. Silahkan. Lanjut, Dokter Moderator, Dokter Ivan. Lanjut, Dokter. Baik, lanjut. Silahkan, yang belum mana? UNS belum. Silahkan.
Izin dokter. Ya, Dr. Muti. Iya dokter. Izin dokter, ini laki-laki 50 tahun dengan klinis abdominal pain. Dilakukan pemeriksaan foto polos abdomen, posisinya P dengan lateral yang dikonfirmasi dengan CT scan abdomen, potongan aksial dokter. Pada foto polosnya dokter tampak dilatasi dari aorta abdominalis dokter dengan pelebaran sekian dokter, yang terkonfirmasi dengan posisi lateral juga kita lihat tampak adanya kalsifikasi yang tipis dokter di dindingnya. Dikonfirmasi dengan CT scan potongan aksial, tampak juga dilatasi aorta abdominalis dengan gambaran kalsifikasi yang melingkupi atau melingkari dari dinding aortanya dokter. Kesan saya dokter, ini dilatasi aorta abdominalis atau aneurisma aorta abdominalis disertai dengan kalsifikasi dokter. Mohon arahan dok. Ya, bagus, betul Dr. Muti. Jadi ini adalah dilatasi dari aorta abdominalis ya. Akan lebih lengkap lagi Dr. Muti kalau disebutkan dengan setinggi proyeksi berapa. Kan kita cuma sepintas, Dr. Muti bisa menambahkan setinggi proyeksi, misalnya lumbal sekian sampai sekian, ya. Baik, dokter. Ya, bagus, ya. Jadi kalau ada seperti ini, apakah ada DD-nya, Dr. Mutia? DD-nya apa? Kalau ini ada. Bisa kita DD dengan dissecting kali dok, tapi tidak ada gambaran true atau false lumennya dok. Ya, jadi bisa aja ini terjadi diseksi. Karena dilatasinya cukup besar ya dok. Ya. Kalau kita melihat korpus vertebranya, berarti ini kira-kira 2 kali korpus berarti, dan signifikan ya dilatasinya dengan korpusnya. Baik. Selanjutnya dari Unhas, ini pasien beda antara kiri dan kanan, sengaja saya pasang berdampingan. Nah ini dengan diferensial diagnosis. Yang ini apa, kemudian yang ini apa. Silahkan dari Unhas. Baik, selamat pagi dokter. Dengan Reza dok, izin untuk menjawab dokter. Ya, Dokter Reza. Iya, di sebelah kiri ini ada foto polos toraks, posisi APPA, pasien ya tampak pelebaran mediastinum dokter, tampak pelebaran mediastinum. Ini karena apa namanya? Lesinya itu dia dengan soft tissue density, batasnya tegas dan bersiluet sign positif dengan batas kanan jantung. Jadi kesannya ada pelebaran di mediastinum anterior dokter. Lalu dari parunya sendiri kelihatan normal. Sinus dan diafragmanya baik dokter, tidak tampak ada efusi. Tulang-tulang intak, lalu saya akan izin dok lanjut ke CT scan-nya dokter. Jadi ini kesimpulannya apa dulu dok? Kalau oh ya, baik dok. Untuk foto polos toraksnya dok, saya kesankan dengan suatu massa mediastinum anterior, namun dia yang massa mediastinum anterior dokter. Oh maaf dok, batas kanan jantungnya ini tadi saya lupa sebut dok, dia batas kanan jantungnya dia melebihi parasternal kanan dok, jadi dia ada kemungkinan dia right atrial enlargement dengan massa mediastinum anterior dokter. Ya, bagus. Jadi kita ingat bahwa batas jantung itu bisa dengan konvensional kita bisa bunyikan deskripsi tersebut. Kalau melebihi dari sepertiga berarti pembesaran dari ventrikel kanan. Tadi ada satu yang belum disebut yaitu
trachea, posisi trachea, karena paling gampang kita melihat trachea. Posisi trachea bergeser ke arah kanan. Dengan demikian makin menguatkan bahwa ada apa-apa, ada sesuatu sesama mediastinum yang menyebabkan pergeseran trachea, karena trachea juga termasuk mediastinum, ya. Begitu ya, Dokter Reza? Iya, Dokter. Ya. Lanjut yang satunya. Baik, Dok. Saya izin lanjutkan, Dok, ke gambar sebelah kanan, Dok. Jadi ini adalah CT thorax dengan kontras potongan aksial mediastinum window, Dokter. Di gambar ini, di CT scan ini dapat terlihat adanya gambaran true dan false lumen dengan intimal flap, Dokter. Iya. Saya harus jabarkan dulu tampak dilatasi dari aorta ascendens dengan gambaran true dan false lumen disertai intimal flap dan kalsifikasi pada tepinya, Dok. Di mana false lumennya ini kesannya lebih diameternya lebih besar dibandingkan dengan true lumennya, Dokter. Lalu kemudian yang dapat terlihat lagi aorta descendennya dia juga tampak ada, saya tidak terlalu yakin, Dok, dengan aorta descendennya, apakah dia itu false lumen, ada false lumen atau tidak. Kemudian saya akan arteri pulmonalnya dalam batas normal, paru-paru normal, tidak tampak ada efusi, tidak tampak ada densitas cairan pada cavum pleura, jaringan lunak dan tulang baik, Dokter. Jadi sementara saya kesankan, Dok, dengan sebuah diseksi aorta ascendent, Dokter. Ya. Terima kasih, Dokter. Jadi teman-teman tolong mulai dihafalkan. Ya memang ada bagian yang dihafalkan, walaupun nanti kalau sudah jadi radiolog kita tempel aja hafalan kita nih tipe-tipenya, ya harus hafal ya. Dokter Reza hafal enggak nih? Iya, Dok. Dia tipenya DeBakey-nya itu berarti DeBakey tipe A dengan Stanford tipe 2 Stanford A, Dokter. Iya. Ya, dihafalkan ya. Jangan lupa. Tadi ada yang lewat. Kalau ada tampilan seperti ini, kita akan melihat window mediastinum, koreksi sedikit aja. Kita jangan menilai parunya, kan kita nggak melihat parunya. Parensim paru kan nggak terlihat, Dok. Jadi jangan menilai yang tidak ada barang di situ, nanti mengurangi nilai. Begitu ya, Dok, untuk semuanya ya. Kalau baik, Dokter. Terima kasih, Dok. Mediastinum aja, jangan cari yang lain. Baik, bagus, semuanya bagus. Nah, ini adalah menerangkan tentang atelektasis. Pengalaman beberapa kali menguji, mohon maaf sekali, ada kandidat yang atau karena saking banyaknya yang dipelajari sampai hal-hal yang simple, sederhana tidak bisa menjawab. Saya mohon teman-teman semuanya bisa menjawab hal yang ini prinsip. Kelihatannya sederhana tapi prinsip harus kita kuasai. Jadi jangan sampai ini kita bisa meraih poin yang tinggi, bisa lewat kita hanya dapat angka yang rendah. Jadi teman-teman semuanya, ada foto polos ini saya hanya mengingatkan bagaimana kita menilai suatu lesi, di mana ini ada golden line, di samping itu ada apa ini? Ada suatu lesi radiopak yang terletak di paratracheal kanan, tapi jangan lupakan juga kenapa ini bisa tertarik, yang gimana
golden sign atau viscera minor itu harusnya begini, kenapa bisa ke atas, berarti ada sesuatu yang penyebabnya. Jadi kita lihat posisi tracheanya sedikit bergeser, berarti ini adalah suatu atelektasis. Kalau kita melihat atelektasis di paratracheal kanan, sejawat sekalian, jangan lupakan super definisi, silakan. Dari mana? OOD dok. Ya. Dari Ya. UNAS dokter. Baik. Secara Silakan. etiologi atelektasis itu secara umum bagi dua dok. Zerbarani dok. Zerbarani. Dok, ada yang obstruksi dan non obstruksi. Jadi ada sesuatu massa atau mukos plak yang mengakibatkan penyempitan dari traktus respiratoris atasnya sampai bagian bawahnya. Sementara yang non obstruksi itu biasanya penyebabnya ada penekanan dari luar atau dari bagian-bagian pernafasan bagian bawahnya. Misalkan yang pertama adalah kompresif atelektasis yang biasa disebabkan karena adanya efusi pleura dok. Kemudian ada adesif atelektasis itu biasanya pada pasien-pasien yang mengalami gangguan pada surfaktannya dok. Misalkan pada pasien-pasien dengan RDN atau pasien-pasien yang nyeri pleuritik yang post operasi seperti CABG. Dan yang ketiga itu adalah atelektasis sikatrikal yang biasanya diakibatkan karena adanya fibrosis dokter. Jadi secara umum ada dua, obstruksi dan non-obstruksi dokter. Terima kasih dok. Ada satu lagi yang belum nongol, apa itu? Yang sederhana saja, yang sehari-hari bisa terjadi. Ron atelektasis dokter. Penyebab. Kompres. Korpal ya. Kompresif. Corpus alienum. Oh iya dokter. Misalnya gigi palsu, lupa, nggak pas tidur, tertelan. Baik dokter. Ya. Satu lagi apa yang belum nongol? Tadi sudah belum ya? Ron atelektasis ya dokter. Betul. Apa penyebabnya? Misalnya apa? Mukus plak ya? Iya, sudah dokter. Ya? Sudah dokter. Dan massa sudah ya? Sudah dokter. Ya, jadi kalau massa berarti sifatnya massanya letaknya di mana dok? Biasanya massanya ada di dalam bronkusnya, misalkan karsinoid tumor dokter bisa mengakibatkan obstruksi total pada bronkus, mengakibatkan atelektasis yang tipe obstruksi dokter. Bagus, bisa juga sentral ya, bisa di endobronchial, bisa juga massa paru sentral. Bagus, semuanya bagus. Jadi teman-teman, golden sign ini jangan lupa untuk disebutkan. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Jangan sampai yang sederhana kita bisa meraup nilai tinggi, bisa lepas ya, jangan sampai naudzubillah ya. Supaya sekali lagi nilai wawancara kita tinggi, bisa menutup kekurangan kalaupun ada kekurangan di CBT-nya. Baik, bagus semuanya. Berikut. Siapa yang belum ya? Semuanya sudah. Balik lagi. Silakan. Oh, UNS sudah belum ya? UNS. Silakan dok. Silakan. Dokter, mohon izin dok. Ya, Dokter Lili. Dokter. Pasien laki-laki 39 tahun dengan riwayat hipertensi pada pemeriksaan CT scan torak winda mediastinum itu kita lihat tampak pada potongan aksial adanya gambaran outpouching ya dok, dan dikonfirmasi dengan gambaran potongan sagital adanya gambaran outpouching yang berbentuk sakular yang berada pada sisi kiri arcus aorta dokter.
Jadi ini lebih ke arah di lokasinya aorta ascendens, ada aorta arcus aorta dan aorta descendens. Ini lebih ke arah saya arahkan ke aneurisma, gambaran aneurisma aorta, dokter. Mohon arahan masukan. Ya. Kiranya ada kemungkinan diseksi nggak? Nggak terlihat ya. Ada tinggi dokter, tapi tidak terlihat kemungkinan. Ya. Kalau lihat sudah gede ini kemungkinan terjadi diseksi sangat besar. Dokter Lili, kalau terjadi seperti ini kiranya apa langkahnya? Tindakannya apa? Terapinya apa? Dilakukan? Stenting dokter, dilakukan stenting dokter. Dan coiling dok. Ya, coiling ya. Kalau diseksi kemudian apa namanya? Dilakukan repair-nya namanya apa? Namanya TEVAR dok. Apa? TEVAR ya dok? Iya, singkatan dari apa? Endovaskuler toraksik, endovaskuler, aortic repair dokter. Iya, ya, jadi kita harus tahu karena penguji kadang nyelonong kemana-mana pertanyaannya ya. Baik, bagus semuanya. Ya, baik. Kita sekarang beralih kepada bullous disease, teman-teman. Jadi poin penting apa yang harus kita sebutkan saat kita menghadapi soal bullous disease ini? Ini sengaja kita membuat komparasi antara giant bule dan pneumotoraks. Ada yang bisa menerangkan dari UNER? Sejawat dari UNER, silahkan. No. Mohon izin dokter. Ya, silahkan dok. Secara radiologis kita bisa membedakan antara giant bule dengan pneumotoraks. Salahuddin. Mohon izin. Ya, silahkan. Secara radiologis kita bisa menyatakan sebuah lesi adalah pneumotoraks apabila kita bisa melihat gambaran pleural visceral line yang gambaran garisnya paralel terhadap dinding toraks. Sedangkan pada giant bula, secara radiologis kita akan melihat gambaran air containing lesion yang gambarannya berdinding tipis dan bentuknya membulat dan berjalan tidak mengikuti, tidak paralel dengan dinding toraks. Mohon asupannya. Iya, terus ditambahkan satu lagi. Kalau per definisi apa dok giant bule atau bula itu sendiri? Kalau giant itu seberapa gedenya sih giant? Secara definisi giant bula itu kita bisa mengatakan giant bula bila ukurannya lebih dari 10 cm dokter kalau nggak salah. 10 cm, 10. Terus per definisi bula itu apa? Apa yang dimaksud bula? Bula adalah sebuah air containing lesion berdinding tipis yang berada di dalam parenkim paru, dokter. Dibatasi oleh sel epitel, dokter. Dibatasi oleh apa dan apa, dok? Sehingga tidak salah lagi. Dibatasi oleh maaf. Temannya mau menambahkan? Mohon izin dokter. Ya. Izin menjawab batas oleh pleural visceral dokter. Dan parenkim. Iya, pleural visceral dan parenkim. Sehingga nanti tidak keliru kalau ini kalau
ini giant bulla atau pneumotorak ya? Kalau pneumotorak kita melihatnya ada apa? White line ini adalah apa namanya, Dok? Pleural visceral line, dokter. Line. Berarti kalau ada ini kata kunci ini berarti adalah apa, Dok? Pneumotoraks, dokter. Pneumotorak. Kapan disebut tension pneumotorak, Dok? Dokter Mustika atau dokter siapa ini? Kapan disebut tension pneumotorak? Yaitu kalau Izin dokter. Ya. Secara patofisiologi kita bisa mengatakan tension pneumotoraks apabila aliran udara terjadi secara satu arah, dokter. Jadi udara bisa masuk ke kavum pleura tapi tidak bisa keluar ke kavum pleura, dokter, sehingga akan terjadi peningkatan tekanan di dalam kavum pleuranya. Sedangkan secara radiologis mungkin kita bisa mengatakan tension pneumotoraks bila sudah terjadi mediastinal shift, dokter. Iya, bagus ya. Karena satu arah, kemudian mengantong, membuat kompresi ke arah kontralateral sehingga ada midline shift yang bergeser. Misalnya ini sudut kiri, maka akan terjadi pergeseran trachea ke arah kanan. Bagus ya. Dan ini selalu keluar. Ada giant bulle, pneumotorak, tension pneumotorak tuh keluar. Jadi yang saya sampaikan hari ini tuh yang sering nongol di soal. Silakan dari Unpad, semuanya sudah. Dari mana ya? UI. Silakan, Dok. Berputar lagi. Tinggal beberapa soal lagi. Silakan dari UI. Halo. Tidak ada? Teman-teman dari UI banyak kan tadi? Ya, selamat pagi, dokter. Silakan. Baik, dok. Di sini ada pemeriksaan CT scan toraks dengan window paru dan juga window mediastinum. Pada CT tersebut tampak lesi berkavitasi dengan gambaran mural nodul yang tampak terfiksir, jadi tidak sesuai dengan arah bergravitasi. Kalau dilihat tepinya ini sedikit irregular. Iya. Jadi mengesankan lokasinya berada di segmen posterior paru kanan, dok. Iya. Jadi mengesankan, ini dengan menggunakan kontras juga, dok. Jadi tampak penyangatan pada dinding dan mural nodul tersebut, dokter. Iya. Mengesankan suatu cavitating lung cancer, dokter. Iya. Jadi alasan dokter apa menyebutkan ini suatu malignansi? Clue-nya apa, dok? Yaitu satu. Itu adanya mural nodul yang tidak sesuai gravitasi, jadi dia terfiksir. Kemudian ada penyangatannya, dokter, pada komponen solidnya. Yang ketiga. Dan juga bentuknya yang irregular, dok, dinding luar dan dinding dalamnya, dokter. Ya, bagus. Jadi itu clue-clue yang harus nongol kalau panjenengan menjawab ini ke arah cavitating mass. Ya, betul, ini adalah suatu massa yang disertai kavitas. Kemudian yang gambar aksial window mediastinum apa, dok? Dokter siapa tadi? Dokter Dema. Izin menjawab. Silahkan. Silahkan, dok. Silahkan, dok. Izin menjawab, untuk gambar yang D ini adalah CT scan toraks
dengan potongan aksial dengan window mediastinum dengan kontras dokter, tampak opasitas dengan batas yang relatif tegas, tepinya irregular, kemudian dengan kavitas di dalamnya dengan tapi dia inner marginnya tidak smooth dokter, seperti irregular begitu dok. Kemudian saya kesana pada segmen anterior, lobus superior paru kanan. Kemudian ada juga antara, kalau mengetahui HU-nya, boleh tahu dok HU-nya itu cairan atau HU berapa ya dok yang di pleuranya dokter? Solid 72. Solid dok. Halo. Baik dok, mungkin pada bagian pleuranya itu ada densitas. Halo dokter. Lalu ada Halo dokter. Halo, solid semi solid ya. Ada lesi nekrosisnya. Halo dok. Dinding tebal. Halo. Iya, silakan. dokter. Jadi yang padanya itu ada gangguan koneksi ya. Jadi ke arah apa? tebal dengan permukaan jadi menurut saya jadi yang menurut bagian saya dok yang anteriornya itu adalah nodul paru yang bersifat malignansi dengan kavitas di dalamnya. Kemudian yang di bagian pleuranya itu adalah antara penebalan pleura yang malignansi atau efusi pleura malignan, dokter. Ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Ini banyak lesi nekrosis. Lesi nekrosis bisa dialami oleh malignansi maupun oleh inflamasi keradangan. Tapi yang jelas ini dindingnya relatif licin, bisa lesi nekrosis, kemudian kapsulnya tebal. Kalau yang ini tadi tidak tebal, kemudian ada irregularitas dan terkesan fix, ini ke arah malignansi, cavitating lung cancer. Halo. Jaringannya naik turun. Ya. Berikut silahkan. Dari mana tadi? UGM. Halo. Silakan dok. UGM ada 12, banyak loh. Silakan UGM. Ada Mbak Rizky, Mas Tony, Mas Antoni, Mbak Yulia. Halo. Apa ada gangguan koneksi? Silakan. Tangkap oleh yang lain. Yuk Mas Ivan, Dr. Ivan. Halo. Dokter. Pasien umur 51 tahun dengan gejala hemoptysis. Pada foto torak, pada foto torak PA tampak gambaran opasitas
pada kedua lapang paru, pada di lobus superior bilateral. Ya. Lalu ada tampak multiple nodul pada paru kiri. Izin dokter untuk riwayatnya, apa ada riwayat penyakit sebelumnya dokter? Tidak ada. Apa ada batuk kronis dokter? Iya. Batuk. Tidak kronis ya batuk. Untuk pekerjaan guru. Tampak pada gambaran CT tampak gambaran potongan aksial dengan kontras, tampak gambaran opasitas dengan gambaran monosign dokter, mengarah ke gambaran aspergilloma dokter. Multiple gitu. Ya, karena ada tidak hanya satu, tidak soliter tapi multiple ya ke arah aspergilloma. Baik ya. Jangan ragu dalam menjawab supaya baik. Ini tadi ini apa kalau kita disodori gambar seperti ini? Teman dari Udayana, silahkan. Selamat siang, dokter. Ya, silahkan. Ini pemeriksaan CT angio, dokter. Tampak dilatasi pada aorta descendens, pada lumbal L3 L4 berbentuk fusiform disertai dengan kalsifikasi di dalamnya. Aorta abdominalis. Ya. Terus yang di tengah ini apa 3D apa volume rendering ya dok? Ya. Terus dikesankan dengan aneurisma dokter, aneurisma aorta abdominalis. Ya, disertai dengan kalsifikasi multiple sampai ke daerah apa ini? Jangan lupa. Iliaka communis, iliaka interna dan eksterna dokter. Ya. Kanan kiri. Kanan kiri. Nah, gitu. Jadi jangan sampai lewat ya. Kalau kita lihat kalsifikasinya kan sampai ke atas toh. Ya. Ya kan? Ini masih daerah mana ini? Torakolumbal ya. Jadi jangan lewat, ditambahkan bahwa kalsifikasi sampai daerah torakolumbal ya. Kemudian bentuknya apa dok tadi? Fusiform dokter. Fusiform. Selain fusiform ada bentuk apa lagi? Izin sakular dokter. Sakular, bagus ya. Kalau ini? Samakah? Sama dokter. Cuma di sini tampak ada filling defect pada level berapa nih ya? 5, 4, 3. Setinggi level L2, L3 dokter. Ya. Apa itu? Bisa jadi karena ini pemeriksaannya CT angio bisa apa? False lumen dokter? Iya, bisa. Terus ini kalau lihat letaknya berarti di daerah apa? Lumbal, aorta abdominalis. Kalau ada organ penting di sini berarti letaknya di dekat apa? Secara anatomi. Dekat. Ginjal. Ginjal, karena di sini kan ada ren kanan dan kiri. Jadi namanya penguji kan suka-suka mau mengujinya melebar kemana-mana. Jadi secara anatomi panjenengan semua harus menguasai. Baik, bagus.
Silakan dari mana ya? Silakan dari mana? UNS boleh? Silakan. Mohon izin dokter. Ya, silakan. Pasien laki-laki 31 tahun dengan riwayat post trauma. Oke, dokter. Ngapunten, ini untuk fotonya 1 sama 2 apakah dengan pasien sama, dokter? Berbeda ya? Yang beda. Oke, dokter. Pada foto toraks proyeksi apa ya, dokter, kita lihat ada area lusensi yang mengelilingi dari di mediastinum yang mengarah gambaran pneumoperikardium, dokter. Iya. Bagaimana kita membedakan antara pneumomediastinum dan pneumoperikardium? Kalau untuk pneumomediastinum itu kita lihat ada area lusensinya itu di sisi paratrakea, dokter. Kalau misalkan itu pneumomediastinum, kalau untuk pneumoperikardium dia hanya mengelilingi dari di perikardiumnya, dokter. Seperti itu, dokter. Mohon arahan, dokter. Harus lengkap. Tadi tambahkan supaya Muti atau Mas Yusuf, Mas. Sudah betul. Ada tambahan penting, dokter. Silakan. Izin dokter, untuk saling melengkapi. Menambahkan untuk yang pneumoperikardium, dia cenderung lusensinya yang di mengelilingi jantung, jadi sirkular di sekitar jantung ada termasuk yang penting. Termasuk yang di bawahnya mungkin kita bisa katakan ada continuous diaphragm sign, dok. Ya. Termasuk yang pada bagian inferior dari jantungnya. Kalau untuk yang pneumomediastinum memang hanya di sisi perikardial kanan dan kiri. Atau mungkin bisa naik hingga ke atas. Ya, jadi kata kuncinya adalah melingkar atau discontinue. Jadi kalau continuous melingkar berarti yang mana? Perikardium. Perikardium. Dan ini selalu keluar soal ini ya, dipuplek-puplek nih nanti kalau soalnya wawancara juga tadi ada halus sign, jadi melingkar begitu. Tapi kalau pneumo yang satunya mediastinum, ya di mediastinum apa dia berada, jadi tidak continue atau discontinue. Ini berarti pneumoperikardium, ya, gitu ya. Ya, baik, hampir selesai. Siapa ini? Dari UGM. Tadi UGM. Belum banyak bicara dari UGM. Izin, dokter. Ya, silakan. Dokter siapa nih? Untuk yang sebelah kanan, foto toraks posisi ya, tampak lebaran, tampak CTR lebih dari 0,5, kemudian botol double layer sign. Kemudian yang sebelah kanannya fototoraks. Istilah yang lebih lazim apa, dok? Water bottle sign, dok. Ya, water bottle sign. Terus? Kemudian yang sebelah kanannya CT toraks, window mediastinum. Ya. Tampak lesi isodens di hipodens di perikardium, mengelilingi perikardium. Ini dikesankan dengan efusi perikardium. Iya, jadi apa efek dari kelainan tersebut, dok? Sebabkan apa? Tampon ada jantung, dok.
Ya. Bagaimana mekanisme tamponan dari jantung bisa diterangkan? Terjadi penekanan dari cairan di perikardium dengan dinding myokardiumnya, Dok. Apa? Ke apanya? Kompres ke apa? Mengkompresi apa? Otot myokardium, Dok. Iya, tadi otot atau myokardium, sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan jantungnya tidak dapat memompa darah. Sehingga terjadi reduksi dari outflow dari aliran darah, sehingga menyebabkan cardiac arrest, sehingga bisa terjadi kematian mendadak. Biasanya penyebabnya apa, Dok? Apa saja penyebabnya? Penyebab efusi perikardium, Dok. Penyebab dari cardiac tamponade apa saja, Dok? Aritmia, Dok. Oh, bukan. Cardiac tamponade bisa disebabkan oleh A, B, C, D. Bisa karena infeksi. Bisa karena inflamasi. Lebih strict, coba lebih strict. Ada yang bisa menambahkan temannya? Assalamualaikum, Dokter. Ya. Dengan Niti, Dokter, UGM, Dokter. Mohon izin menambahkan, Dokter. Tadi setelah seperti yang disampaikan Dokter Riki, bisa dengan infeksi, kemudian beberapa penyakit lainnya seperti hipotiroidisme, lupus, serangan jantung atau gagal ginjal, bisa juga dengan aneurisma aorta, Dokter. Bisa juga radioterapi pada bagian dada, Dokter. Ya. Dokter, mohon masukan, Dokter. Satu lagi. Yang belum. Oh, ini Dokter, ada trauma, Dokter, cedera di bagian dada, Dokter. Jadi teman-teman semuanya, supaya nggak kelupaan, kita ingat kata cinta ya, C-I-N-T-A. Jadi congenital infection, neoplasma, trauma, Dokter. Senades itu kan macam-macam, misalnya pada autoimun dan sebagainya. Jadi semuanya itu bisa berkontribusi untuk terjadinya cardiac tamponade, ya. Ingat-ingat ya, kalau kita menyebutkan cinta itu udah nilainya bulat 100. Oke. Ya. Terus jadi ini adalah perikard efusi. Nah, isinya itu bisa apa saja, Dok? Selain cairan yang mengisi kafum perikard ini apa aja? Ada selain cairan apa saja? Dokter bisa Ya. bisa ada cairan berupa serosa atau mukosa, Dokter. Jadi apa saja? Bisa pus. Oh ya. Ya, jahim, bisa blood, transudat, bisa